Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan melakukan praktikum termokimia 1, reaksi eksoterm dan endoterm. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisa reaksi eksoterm atau endoterm pada beberapa reaksi kimia. Hari ini kita akan melakukan 4 reaksi kimia. Pertama, kita lihat alat dan bahan yang akan digunakan. Baik ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum hari ini ya. Pertama kita akan nanti gunakan tembaga 2 karbonat, kemudian serbuk besi, kemudian padatan barium hidroksida, padatan NH4Cl ya, amonium klorida, padatan sulfur, kemudian kita gunakan juga nanti pita magnesium yang sudah dipotong-potong, dan larutan HCl 2 molar ya. Nah, terakhir kita juga akan menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru ya. Nah, itulah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini. Baik, sekarang kita akan lakukan percobaan yang pertama. Tabung pertama kita akan isi dengan 2 spatula amonium klorida. Sebelum kita campurkan dengan barium hidroksida, kita ukur dulu suhu awalnya ya. Dengan menggunakan termometer, kita masukkan, kita ukur suhunya. Silakan amati ya. Sudah berhenti, sudah konstan ya. Jadi ini kita catat sebagai suhu awal ya. Nah, oke. Nah ya, untuk suhu NH4Cl dan suhu BaOH dianggap sama ya suhu awalnya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan setengah spatula dari barium hidroksida ya. Nah, sekitar segini ya. Masukkan ke sini. Nah, kemudian nanti kita akan cocok ya. Nah, jangan lupa nanti kita tutup dulu tabungnya ya. Kemudian kita aduk. Nah, ini ya yang tadi sudah kita reaksikan. Sekarang kita akan buka tutup tabung reaksinya ya. Nah, nanti kita akan mencium gas yang dihasilkan dari reaksi ini ya. Nah, jadi kita buka tutupnya seperti ini ya. Nah, jadi menciumnya jangan langsung di mulut tabung, tapi kita kipas saja ya. Nah, ini sudah tercium ya, ada bau gas amonia. Kemudian nanti kita ukur suhunya ya. Nah, suhu akhir. Silakan diamati ya. Ya, oke ya. Nih, angka termometer tidak menunjukkan perubahan angka lagi, berarti itu suhu akhirnya ya. Silakan dicatat. Baik ya, itu percobaan yang pertama.
Reaksi yang terjadi pada tabung pertama adalah sebagai berikut. Barium hidroksida bereaksi dengan amonium klorida menghasilkan barium klorida, gas amonia, dan air. Uap yang tercium setelah hasil reaksi tadi adalah gas amonia. Nanti kalian akan menuliskan persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpi atau delta H. Delta H ini kalian isi dengan harga min X kilojoule atau plus X kilojoule. Jika reaksinya eksoterm, artinya melepaskan kalor, maka kalian isi delta H-nya dengan min X kilojoule. Tanda min artinya melepaskan kalor. Dan jika reaksinya endoterm, maka delta H ini diisi dengan harga plus X kilojoule. Tanda plus artinya reaksi tersebut membutuhkan kalor. Baik, sekarang kita akan lakukan percobaan yang kedua di tabung yang kedua. Nah, ya, tabungnya dalam keadaan bersih dan kosong. Nah, ke dalam tabung reaksi ini kita akan masukkan 5 mili larutan HCl 2 molar ya. Jadi sebelumnya kita akan mengukur larutan dengan menggunakan gelas ukur ya. Nah, oke, kita simpan dulu ini di sini di rak. Nah, kita akan lakukan pengukuran. Ingat ya, ketika mengukur ini harus sejajar dengan mata kita ya. Jadi ini boleh diangkat atau lebih baik di permukaan yang datar. Jadi nanti kitanya agak jongkok ya. Ya, baik, kita akan tuangkan HCl 2 molar ke gelas ukur ya. Nah, kita lihat ya, ini sedikit lagi. Nah, kalau kelebihan itu bisa kita kurangi dengan menggunakan pipet. Ya. Nah, ini sudah tepat 5 mili ya. Baik, sekarang kita akan masukkan ke tabung reaksi. Kita akan ukur suhu awal ya sebelum kita masukkan pita magnesium ke dalamnya ya. Boleh kalian catat ya suhu awalnya. Nah, ini sudah ada perubahan atau sudah tetap ya. Nah, ini suhu awalnya. Kemudian kita akan masukkan pita magnesium. Satu saja ya. Nah, langsung tutup. Nah, kalian amati di sini ada gas yang terbentuk ya. Ada blub-blub-blub seperti itu ya. Nah, kita tutup. Kita akan uji gas ya, kita lihat. Nah, ya. Ada dengar tadi pup ya, suara seperti itu membuktikan bahwa reaksi ini menghasilkan gas hidrogen. Ya. Nah, ini kita tunggu sampai reaksinya selesai. Ya. Ini kita akan ukur suhunya ya. Suhu akhir, lihat ya, perhatikan termometernya sampai dia tidak menunjukkan perubahan angka lagi ya.
Nah, ini sudah tidak lagi ya, tidak berubah lagi angkanya. Silakan dicatat suhu akhirnya. Oke, ya. Nah, jadi tadi terlihat ada kenaikan suhu ya. Kalau kita raba, tabung reaksinya terasa hangat, lebih hangat dari semula. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Ya, apa yang terjadi ketika kita masukkan kertas lakmus merah dulu ya. Nah, ini kertas lakmus merah. Kita ambil satu, ya. Kita masukkan ke tabung reaksi. Asalnya warnanya merah ya. Nah, kemudian, bisa diperhatikan di sini apakah terjadi perubahan warna? Ya, nah ternyata lakmus merahnya tetap merah ya. Nah, baik. Sekarang kita coba lakmus biru. Nah, ini lakmus birunya. Satu saja ya. Ya, satu ya nih, warnanya biru. Kita masukkan ke sini apakah terjadi perubahan warna? Kita lihat. Ternyata ada ya, perubahan warna ya, warnanya sama. Jadi merah. Nah, catat hasil pengamatan kalian ya, nanti bisa dijelaskan di kesimpulan. Oke, ini sudah untuk tabung reaksi yang kedua. Reaksi yang terjadi pada tabung kedua adalah sebagai berikut. Magnesium bereaksi dengan larutan asam klorida, menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Keberadaan gas hidrogen sebagai hasil reaksi telah dibuktikan dengan menggunakan uji letupan. Tujuan dari pengujian menggunakan kertas lakmus merah dan biru adalah untuk mengetahui apakah zat yang dihasilkan dari reaksi tersebut bersifat asam atau basa. Tadi dari percobaan kita sudah melihat bahwa hasil pengujian dari kertas lakmus merah dan biru menghasilkan warna yang merah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garam magnesium klorida yang dihasilkan bersifat asam. Jangan lupa untuk menuliskan persamaan termokimia sebagai berikut yang dilengkapi dengan harga delta-nya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke percobaan yang ketiga ya, tabung ketiga. Nah, ini tabungnya dalam keadaan bersih dan kosong. Kita akan masukkan, nah di sini lihat ya, 1 sendok spatula belerang nih ya, belerang nih warnanya seperti ini ya. Nih, boleh kalian tulis ya. Nah, masukkan. Ya, 1, kemudian dan sepertiga spatula ya. Nah, jadi ini kira-kira sepertiga tuh segini ya. Nih, sepertiga spatula dari serbuk besi. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, ini kan tidak terjadi apa-apa ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika kita panaskan. Nah, ini kita akan memanaskannya dengan menggunakan pembakar bunsen. Ini ya, seperti ini ya. Kita buka dulu tutupnya, kemudian kita akan nyalakan apinya. Sudah menyala ya. Ini kita akan jepit tabung reaksinya ya, jangan pakai tangan karena panas. Nah, jadi ketika memanaskan zat, mulut tabung reaksinya harus jangan menghadap ke kita ya, atau ke orang yang di sekitar kita. Jadi harus ke yang kosong. Nah, seperti ini ya. Kita akan lakukan pemanasan. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, tuh mencair, warnanya tuh kalian bisa tulis ya di kolom pengamatan di situ. Nih mencair, kemudian ada mendidih seperti itu ya. Nah, perubahan warnanya juga lihat ya. Seperti itu ya. Nah, ini ketika dipanaskan lihat tadi ya. Nah, sekarang
Sekarang kita akan diamkan. Ya, kita akan diamkan. Apakah ketika didiamkan dia akan bereaksi atau tidak? Kita lihat ya. Coba kalian tulis pengamatannya ya. Ya, baik ya. Nah, tadi kelihatan ya, setelah pemanasan selesai gitu ya, dihentikan. Ini masih ada reaksi ya. Nah, masih ada gelembung-gelembung gitu ya. Nah, itu masih ada reaksi. Reaksi yang terjadi pada tabung ketiga adalah sebagai berikut. Serbuk besi direaksikan dengan serbuk belerang menghasilkan besi 2 sulfida. Tuliskan persamaan termokimia yang lengkap seperti ini. Baik, sekarang kita akan lakukan percobaan yang keempat, yang terakhir ya. Nah, kita akan masukkan ke dalam tabung reaksi, yaitu tembaga 2 karbonat ya. Nah, kita masukkan 1 spatula ya, ini lucu ya warnanya, lihat. Tosca ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, sekitar 1 spatula. Kita akan lakukan pemanasan ya. Jadi kalian nih panaskan bunsennya seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalau kalian mau mematikan bunsen itu tidak ditiup ya, tidak seperti lilin tapi seperti ini. Nah ya, tidak usah takut. Nah coba sekarang kita ini, nanti kalau kalian sudah praktikum lagi di lab seperti itu. Baik ya, sekarang kita akan lakukan pemanasan. Apa yang terjadi? Nah, sudah terlihat ya, ada padatan ya, disertai dengan gelembung-gelembung ya. Nah, artinya ada gas yang terbentuk ya di reaksi ini. Nah, ini lihat perubahan warnanya, lihat pengamatannya. Sekarang kita akan lihat setelah pemanasan ini dihentikan. Lihat perbedaannya ya. Ini langsung berhenti ya reaksinya ya. Tidak seperti pada tabung ketiga yang tadi. Tabung ketiga yang tadi ketika dipanaskan dia bereaksi ya. Nah, ketika kita pemanasannya dihentikan, warnanya tetap dan masih ada reaksi sedikit ya. Nah, untuk yang tabung yang ketiga, tapi kalau untuk tabung keempat ini ketika pemanasan dihentikan langsung berhenti reaksinya ya. Oke, boleh dicatat ya di pengamatan. Reaksi pada tabung keempat adalah sebagai berikut. Tembaga 2 karbonat dipanaskan menghasilkan tembaga 2 oksida dan gas karbon dioksida. Jangan lupa untuk menuliskan persamaan termokimia dilengkapi dengan harga delta H. Demikian praktikum kita kali ini. Sampai bertemu di praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.